Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video kedua ya. Ini masih membahas tentang tips-tips mengerjakan soal TOEFL section kedua. Section kedua itu adalah structure and written expression ya. Structure and written expression. Jadi yang isinya intinya adalah grammar gitu ya guys ya. Nah, kita kan kemarin membahas tentang tips soal-soal apa aja sih yang paling sering keluar dalam soal TOEFL section kedua. Nah, sekarang kita coba share screen lagi ya guys ya. Oke, ini ya tips mengerjakan soal TOEFL section kedua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh jenis soal kedua ya yang paling sering keluar ya. Kita slideshow dulu. Oke, nah jenis soal yang kedua itu adalah jenis soal yang kita harus perhatikan bentuk tense-nya. Tense itu artinya dia berhubungan dengan waktu. Sekali lagi, di dalam bahasa Indonesia itu enak sekali ya guys. Kemarin kan kita membahas tentang dalam bahasa Indonesia itu subjeknya mau berapapun, nanti predikatnya itu tidak perlu berubah-ubah ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu harus berubah-ubah. Subjek yang singular harus disesuaikan dengan predikat yang singular juga. Subjek yang plural, maka predikatnya juga harus subjek yang plural ya guys ya. Nah, sekarang jenis yang kedua itu adalah tense-nya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, mau kapanpun itu terjadi, maka predikatnya juga sama aja gitu, nggak akan berubah. Tapi di dalam bahasa Inggris itu harus berubah guys, menyesuaikan dengan waktunya. Ya, nah jadi perhatikan bentuk tense-nya, present atau past. Kenapa kita harus memperhatikan? Karena nanti di dalam soal TOEFL itu akan ada soal-soal di mana bisa aja tense-nya itu sebenarnya adalah present tense. Ya, jadi dia harus memakai present tense, tense-nya yang masa sekarang. Tapi nanti predikatnya dia memakai predikat past tense gitu. Nah, ini biasanya di dalam soal-soal di mana kalian harus menentukan mana yang salah. Ya, kalau kalian sudah lihat video yang pertama, maka kalian akan tahu seperti apa bentuk soalnya ya. Nah, bentuk tes dalam soal section kedua ini adalah cuma dua guys ya, cuma dua yaitu present tense atau past tense. Ya, dia bergantung pada dua tema kalimat aja. Yang pertama adalah fakta sejarah. Jadi kalau kalian menemukan kalimat di dalam soal TOEFL dan kalian merasa ini kayaknya tentang sejarah deh, maka dia pasti memakai past tense, ya. Lalu jenis yang kedua adalah fakta pengetahuan umum yang tidak berubah hingga sekarang. Atau misalnya dia kebenarannya abadi. Contohnya, air mendidih pada titik 100 derajat Celcius. Nah, itu kan kebenaran abadi ya guys ya. Abadi sampai kiamat maksudnya ya, kalau udah kiamat nggak tahu lagi. Nah, jadi kalau dia kebenarannya abadi, maka dia memakai present tense. Ya, misalnya di sini kita terjemahkan menjadi water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. Nah, jadi dia memakai present tense ya guys ya. Nah, soal yang biasanya menggunakan past tenses. Contohnya, kalian perhatikan di dalam kalimat tersebut kalau ada nama tokoh ya, misalnya di sini ada Abraham Lincoln, Olive Campbell, apakah dia ada nama grup? Apakah dia ada tahunnya? 1969, 1783, atau apakah ada abadnya? Abad itu kalau dalam bahasa Inggris itu century ya. Century itu guys ya. Century, maka biasanya kalimat tersebut menggunakan past tense. Past tense itu yang gimana sih, Miss? Yang biasanya pakai was ya, atau kata kerjanya menggunakan ed di belakangnya. Nah, itu past tense biasanya. Contoh kalimatnya. George Washington was an American political leader, military general, statesman, and founding father who also served,
who also served as the first president of the United States from 1789 to 1797. Ya, jadi di sini dia pakai was, guys. Di sini dia juga memakai served, ya, served. Ada ed-nya di belakang. Kenapa? Karena dia adalah past tense. Kenapa pakai past tense? Karena kita lihat. Pertama, ada nama George Washington. Bagi kalian yang tahu sejarah, maka George Washington adalah presiden Amerika yang sudah meninggal karena udah lama banget ya guys ya. Lalu di sini ada tahunnya. 1789, 1797, udah pasti tuh guys. Dia pasti pakai past tense. Jadi kalau di dalam soal TOEFL kalian menemukan tahun seperti ini, tapi dia menggunakan present tense, maka dia udah pasti present tense-nya salah. Contoh lainnya adalah The Religious Society of Friends, Quakers. Lalu ada kata-kata the abolition movement. Ya, abolition movement itu adalah gerakan apa ya namanya, pemusnahan perbudakan. Ya, di sini ada kata slavery. Slavery itu artinya perbudakan. Ya, kita pakai logika aja guys ya. Perbudakan kan sekarang udah nggak ada lagi di Amerika. Ya, itu melanggar hukum kalau masih memperbudak orang di Amerika ya. Di Indonesia juga melanggar hukum ya. Nah, karena udah nggak ada lagi, maka dia pasti adanya di masa lampau. Kalau dia adanya di masa lampau, berarti dia memakai past tense. Gitu. Makanya di sini kita memakai kata played. Di sini ada ed-nya juga, sama seperti yang di atasnya served. Ya, played. Nah, jadi dia adalah past tense. Contoh ketiga, a rare set of international circumstances gave the United States the luxury to concentrate on domestic expansion during the middle of the 19th century. Ada century-nya guys, ada abadnya. Udah pasti dia pakai past tense. Makanya di sini kita memakai kata gave. Ini predikat. Yang dari tadi kita kasih warna beda itu adalah predikatnya ya guys ya. Predikat. Nah, di sini pakai gave, bukan give. Kalau give itu adalah present tense. Oke, next. Nah, jika kalimat tersebut bertema pengetahuan umum, guys, dan berisi fakta yang terjadi hingga saat ini, atau merupakan kebenaran abadi, maka biasanya kalimat tersebut menggunakan present tense. Ya, present tense ada banyak. Present simple, present perfect, ya pokoknya present tense. Contoh di sini. Plankton. Plankton. Plankton, guys. Udah deh kalau ngomongin tentang plankton, itu nggak mungkin tentang sejarah ya, guys. Ya, biasanya kalau di dalam soal TOEFL. Ingat-ingat aja. Ya, plankton are the diverse collection of organisms that live in large bodies of water and are unable to swim against a current. Kenapa pakai are? Karena ternyata plankton itu mau satu kayak mau lebih dari satu, itu ternyata bahasa Inggrisnya tetap plankton ya. Nah, kalau dia pakai are di sini berarti planktonnya lebih dari satu, guys. Nah, dia pakai are ya, guys ya. Are itu present. Lalu past tense-nya are apa, Miss? Past tense-nya are adalah were. Ya, were. Itu adalah past tense dari are. Itu ya, guys ya. Lalu contoh kedua, gases. Gases. Ya, gases have lower density than other states of matter, such as solids or liquids atau liquids. Ya, nah dia memakai have di sini. Have, ya. Kenapa? Karena pertama, karena gasnya ini lebih dari satu, makanya kita tambahkan es di belakangnya. Bukan cuma gas, tapi gases. Maka dia memakai have. Masih ingat pelajaran kemarin tentang subject verb agreement? Subjeknya ada s-nya, predikatnya nggak ada s-nya. Oke, itu pertama kayak gitu ya. Yang kedua, karena dia adalah present tense. Dia sedang membicarakan tentang gas. Gas.
itu biasanya bukan tentang sejarah, ya, pengetahuan umum. Maka kita memakai have. Have itu adalah present tense. Lalu past tense-nya apa, Miss? Past tense dari have adalah had. H-A-D. Had. Itu adalah past tense. Nah, contoh ketiga. The fact that the sun appears yellow to our eyes is a mere illusion of time. Ya, appear, dari kata appear kita tambahkan s di sini. Kenapa? Karena dia mengacu pada subjek the fact. Fakta. Fact-nya ada berapa? Karena nggak ada s di sini berarti faktanya cuma satu. Nah, fact-nya nggak pakai s, appear-nya pakai s, ya. Kenapa kita pakai appears? Karena dia present. Lalu bentuk past-nya apa, Miss? Bentuk past tense dari appear adalah appeared. Appeared. Ada ed di belakangnya. Ya. Lalu di sini kita juga memakai kata is. Bentuk past tense dari is adalah was. Was, ya. Is itu past tense-nya was. Are past tense-nya adalah were. Oke, semoga paham. Kita langsung ke latihan soal TOEFL, ya. Yang pertama, inventor Granville Woods received his first patent on January 1884 and wins an award the year after. Inventor Granville Woods received his first patent on January 1884 and wins an award the year after. Nah, Miss kasih kalian waktu untuk menganalisa kira-kira kalimat ini berisi apa? Apakah dia berisi fakta sejarah? Ataukah dia berisi fakta pengetahuan umum yang sampai sekarang masih terjadi? Ya, benar sekali. Kalian lihat di sini ada tahunnya 1884. Berarti dia sejarah atau bukan? Iya, dia adalah sejarah. Karena dia sejarah, maka dia pasti memakai past tense. Kalau kita perhatikan di sini, ya, kita artikan dulu ya. Penemu Granville Woods. Jadi ini ada penemu, nama dari penemunya adalah Granville Woods. Menerima paten pertamanya pada, ini kelihatan ya. Oke, pada 3 Januari 1884 dan memenangkan penghargaan di tahun berikutnya. Berarti subjeknya ada satu, Granville Woods. Predikatnya ada dua, guys. Karena apa? Karena Granville Woods di sini menerima dan memenangkan. Menerima apa? Menerima paten pertamanya dan memenangkan penghargaan. Jadi ada dua predikat, dua kata kerja, ya guys ya. Yang pertama adalah menerima, yang kedua adalah memenangkan. Nah, predikat yang pertama udah benar, guys. Received. Received. Ada ed-nya. Sudah benar, past tense. Tapi predikat yang kedua salah. Kenapa? Karena ini adalah predikat present tense. Ya, kita harus sama dong. Predikatnya harus sama, sama-sama past tense. Di atas sudah diganti menjadi received, sudah benar. Yang di bawah harus diganti juga menjadi verb kedua. Verb kedua dari kata win adalah won. W-O-N. Ya, jadi di sini salah. Yang D adalah salah. Maka kita memilih pilihan yang D. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang salah. Itu ya guys ya. Bagaimana dengan yang B? First. First patent. Ya. First patent. Ya, paten pertamanya. Ini udah benar ya guys ya. Paten pertama. Kalau dalam bahasa Indonesia memang paten pertama, paten dulu baru pertama. Tapi di dalam bahasa Inggris pertama dulu baru paten ya. First dulu baru patent. Ya, udah benar. Lalu bagaimana dengan on? On di sini sudah benar. Kenapa? Karena untuk penanggalan. Untuk penanggalan ya,
Kalau dia berisi ada tanggalnya, tanggal itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ya. Jadi pilih aja salah satu, di sini kita memilih tanggal 3. Ada tanggalnya, guys. Atau ada harinya, maka dia pasti memakai on. Tapi andaikan di sini angka 3-nya Miss hapus, ya. Angka 3-nya Angka 3-nya di sini Miss hapus, tidak ada, maka di sini on-nya berubah menjadi in. Ya. Jadi kalau dia tidak memakai tanggal atau tidak memakai hari, maka bukan pakai on tapi memakai in. Diingat-ingat, on itu hanya untuk yang ada tanggalnya atau yang ada harinya. Itu ya guys ya. Lalu contoh kedua. Gas is a state of matter that had no fixed shape and no fixed volume. Gas adalah ya bentuk zat yang tidak memiliki bentuk tetap atau volume tetap. Karena dia membicarakan tentang gas, pastinya dia bukan tentang sejarah ya guys ya. Maka dia pasti memakai present tense. Nah, kalau kita sedang membicarakan tentang tense, maka kita cari kata kerjanya atau verb-nya. Di sini verb-nya adalah pertama, is. Is-nya sudah benar, present tense. Lalu kita cari lagi. Had. Nah, ini had-nya salah ya guys ya. Kalau pakai D di sini berarti dia pasti pakai past tense. Sedangkan yang kita perlukan di sini hanyalah present tense ya. Maka had-nya kita pilih. Kenapa? Karena had-nya salah. Ya. Harusnya diganti apa? Harusnya diganti menjadi has. Kenapa? Karena gas-nya ini singular. Ya. Maka kita ganti menjadi has. Bagaimana dengan state? Di depannya udah ada kata berarti dia singular. Ya, state-nya nggak pakai s, berarti udah benar. A state, singular. That adalah kata penghubung. Gas adalah bentuk zat yang. Nah, yang-nya udah benar ya guys ya. Lalu di sini shape. Kenapa shape benar? Karena shape itu bentuk. Bentuk adalah kata benda. Ya, kata benda. Fixed adalah kata sifat. Nah, di dalam bahasa Inggris ya, di dalam noun phrase atau frase kata benda, kata sifatnya dulu baru kata benda. Lain ya sama bahasa Indonesia. Misalnya meja hitam, mejanya dulu, bendanya dulu, baru kata sifatnya hitam. Tapi di dalam bahasa Inggris hitamnya dulu guys, baru mejanya. A black table. Gitu ya. Nah, oke. Jadi sampai sini dulu pembahasan kita tentang tenses yang dipakai di dalam soal TOEFL. Nanti kita akan melanjutkan dengan video pembelajaran lain. Jadi ingat-ingat ya guys, di dalam soal TOEFL itu biasanya cuma ada 2 tense, yaitu past tense dan present tense. Ya. Nah, past tense biasanya berisi tentang fakta-fakta sejarah. Present tense biasanya berisi tentang fakta-fakta yang sampai sekarang itu kebenarannya itu masih abadi. Gitu ya. Nah, jadi kita harus mencari tense di mana? Di kata kerjanya atau di predikatnya. Oke, sampai sini dulu videonya. I'll see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.